Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang si kutu air pakan ikan cupang dan ikan hias. Nah, di sini gue pakai cacing sutra mati. Jadi gue beli cacing sutra mati itu 1 liter 15.000. Nah, di sini sengaja kagak gue nyalain tuh aeratornya. Jadi biar cacing sutranya mati. Nah, di sini udah mati, udah bau amis airnya. Nah, di sini gue pakai 6 kolam plus di sini 1, jadi 7 kolam. Kenapa harus pakai 7? Kalian bisa pakai kolam, bisa pakai terpal, bisa pakai ember. Jadi bebas, Nah, tapi kalau gue adanya kolam, jadi gue pakai kolam aja. Nah, kenapa harus 7? Jadi misalnya sehari itu kita panen di kolam ini, besokannya di kolam ini sampai berurutan ke 7. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, putar lagi ke Senin. Jadi kalau kutu air nggak bakalan habis. Jadi cukup buat kalian sampai 10 pasang pun cukup. Jadi kalian nggak perlu pusing lagi untuk nyari kutu air. Nah, di sini kita akan praktekkan langsung aja ya. Nah, ini kutu air. Nah, tahap selanjutnya ini gue selesai baru aja nuangin setiap kolam ini gue kasih 8 liter air bekas cacing mati. Jadi kalau misalnya kalian pakai terpal bisa, ataupun pakai ember bisa. Kalau misalnya pakai ember ukuran seperti itu sama kayak gue, cukup 4 liter aja, karena ini media kolam, jadi volume airnya lebih banyak dan lebih luas juga. Jadi ini gue pakai setiap satu kolam 8 liter air cacing sutra mati. Nah, itu sampai ke ujung udah selesai. Nah, ini akan diisi lagi karena ini tinggal sedikit, jadi akan diisi air lagi. Jadi gua pakai 7 kolam untuk ternak kutu air. Jadi ini akan diproduksi lagi biar stok juga aman. Jadi gua nggak pusing-pusing lagi. Jadi buat kalian bisa ditiru. Jangan lupa ya, tinggalin jejak subscribe. Nah, ini kita akan lanjut ke step selanjutnya. Nah, ini udah selesai. Jadi setiap kolam gua kasih 8 liter air bekas cacing sutra mati plus 1 genggam tai puyuh. Jadi tai puyuhnya gue masukin ke plastik, tapi plastiknya dibolong-bolongin ya. Pakai paku bisa, pakai benda tajam bisa. Tuh, jadi setiap kolam gua kasih media 8 liter air cacing sutra mati sama 1 buah genggam tai puyuh. Jadi setiap kolam ya, kalian bisa pakai styrofoam, bisa pakai bak ini, bisa pakai bak kulkas, atau enggak bisa pakai terpal, bebas. Jadi gue pakai yang media kolam. Nah, habis ini kita perlu starter kutu air. Jadi ini gue udah siapin kutu air di sini tuh. Tadi gue nyerok tapi nggak gue habisin, jadi ini gue siapin buat starternya itu sedikit aja nggak apa-apa. Jadi starternya kita perlu buat memperbanyak di media ini. Jadi kalau misalnya kalian mau panen, jadi jangan semua diserok. Jadi kalau misalnya panennya itu satu hari itu 1 kolam, jadi biar berurutan. Jadi setiap hari itu kalian ada panen terus. Nah, ini kita akan kasih starter langsung aja ya. Nah, ini gue udah siapin 1 buah baskom kutu air. Ini langsung kita tebar di tempat media ternak ya. Jadi kita kasih starternya itu sedikitnya aja atau secukupnya, karena dia harus, kalau misalnya kita kasih di media terpal atau kolam styrofoam atau enggak kolam beton, harus pakai starter. Fungsinya itu biar memperbanyak. Kecuali kalau misalnya di empang tanah itu alami, jadi gue nggak pakai starter, itu ada sendiri. Nah, ini kita kasih aja starter kutu air. Nanti kita akan update juga perkembangannya, jadi kita akan tunggu besok hasilnya biar. Nah, ini udah hari kedua, jadi kita akan cek perkembangan ternak kutu air di media kolam. Jadi kalau kita lihat di sini udah banyak ya nih. Kalau kalian lihat ini udah banyak banget yang dia mecah-mecah ya tuh, kalau kalian lihat nih. Nah, kalau kalian lihat ini udah banyak banget tuh yang kecil-kecil. Jadi yang kemarin kita tebar itu kutu air yang gede-gede. Nah, kalau misalnya kita lihat ini kutu airnya udah mecah-mecah tuh, ada yang lebih kecil daripada ukuran yang besar. Nah, kalau yang bulat-bulat itu dia indukannya, jadi bisa dibilang indukan kutu air tuh. Nah, kalau yang kecil itu hasil dari ternak kutu air. Jadi kalau misalnya dipanen itu minimal 3 hari setelah ditebar kulturnya. Jadi misalnya kemarin Senin itu jadi kemarin Rabu itu gua kasih starter plus dikasih kotoran puyuh segenggam, ditaruh di plastik sama air bekas cacing mati sutra. Nah, ini hari Kamis, jadi ini belum bisa dipanen. Nanti dipanennya itu di hari Sabtu kalau enggak Minggu. Jadi dia udah banyak merah full. Nanti diambilnya itu hari Minggu. Jadi hari Minggu 1 kolam, Seninnya ini, Selasa itu, Rabu itu, Kamis, Jumat, Sabtu, balik lagi ke sini Minggu. Jadi setiap hari panen nggak bakalan putus. Jadi kalau misalnya kalian panen jangan langsung semua diserok. Jadi biar ada terus. Nanti kalau misalnya tinggal dikit, tinggal ditambahin lagi kotoran puyuhnya. Kalau nggak air bekas cacing sutra mati. Tuh.
udah mulai banyak juga. Nanti kita update juga perkembangannya. Nah ini sekian dulu ya, nanti kita akan update di hari ke berapa dia akan banyaknya lagi.